Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas salah satu strategi investasi saham ya, yaitu kita bandingkan dividen investing dengan trading ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih pemula ya, teman-teman harus menentukan ya, teman-teman itu berinvestasi di saham itu akan modelnya seperti apa ya. Kalau teman-teman menentukan bahwa investing adalah cara yang terbaik dan paling sesuai dengan kondisi teman-teman, ya udah, teman-teman nggak usah trading ya, karena trading itu akan membuat portofolio teman-teman akan cepat habis ya, apalagi kalau teman-teman masih belum paham ya, dan lebih parah lagi kalau nanti terjebak di saham-saham gorengan, itu sangat parah ya. Nah, metode yang paling aman dan nyaman yaitu adalah dividen investing ya. Dividen investing adalah mencari saham-saham yang dividennya cukup besar, kalau bisa di atas 10%, kemudian harga sahamnya juga nggak turun terus ya, trennya nggak turun ya, dan prospeknya 5 tahun atau 10 tahun ke depan tuh masih cukup lumayan, masih bagus lah. Nah, itu udah tenang banget ya. Jadi kalau teman-teman pakai metode dividen investing, ya sudah, fokus saja di jumlah lotnya. Cari saham yang dividennya besar, kemudian dikoleksi jumlah lotnya. Misalnya kita punya dana 100 lot, ya udah beli 100 lot, kemudian nambah lagi 10 lot, nambah lagi 20 lot, nambah lagi 30 lot, nambah lagi 50 lot nih kalau kita punya dana. Tapi kalau misalnya nggak punya dana, ya sudah, nunggu dividen berikutnya. Ketika dividennya cair, terus kita belikan lagi sahamnya di harga baru. Jadi kalau bisa dividen investing itu kita gulung lagi teman-teman. Jadi ketika kita dapat dividen, kita gulung lagi. Nah, itu hasilnya akan lebih bagus dalam jangka 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Tapi kalau misalnya dalam kondisi terpaksa ya, kita pengennya punya passive income dari dividen, ya sudah, nggak masalah. Tapi ya mungkin kita perlu dana besar untuk bisa mendapatkan passive income ya, untuk biaya bulanan dan lain-lain, itu perlu modal yang cukup besar ya. Jadi misalnya teman-teman beli saham tertentu lah, misalnya saham A lah, dengan dividen rata-rata 5 tahun ke belakang itu rata-rata di atas 10%, anggap aja lah 10% ya. Maka kalau teman-teman punya dana 100 juta ya, teman-teman dapat dividen 10 juta. Kalau punya 500 juta ya 50 juta. Kalau punya 1 miliar ya berarti dapat 100 juta per bulan, per tahun gitu kan, saat pembagian dividen. Nah, dengan dividen cair ya udah, kita bagi untuk biaya hidup selama 1 tahun. Dan dividennya bisa dicairkan. Dengan kalau model seperti itu, berarti jumlah lot saham kita itu akan tetap teman-teman. Ya, misalnya 100 lot ya 100 lot terus ya, karena dividennya diambil terus ya. Tapi kalau dividennya digulung, nah ini lebih powerful ya, itu ibaratnya bunga berbunga ya. Jadi seperti kita dapat misalnya dividen 10%, kita belikan lagi sahamnya di harga bawah, tambah lagi misalnya dari 100 lot jadi 10 lot, berarti 110 lot. Tahun berikutnya tambah lagi 10% dari jadi 121 lot. Tahun berikutnya lagi tambah 10% jadi 133 lot, terus digulung. Nah, ini 10 tahun bisa jadi 2 kali lipat tuh jumlah lot saham kita. Nah, kalau sudah 2 kali lipat lumayan, itu dividennya cukup besar, apalagi kalau udah menyentuh 1000 lot, itu udah mantap jiwa ya. Nah, psikologi dividen investing dengan trading itu beda banget teman-teman. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan trading ya, yang apalagi kalau scalping ya, beli pagi jual sore, terus besoknya lagi nyari saham yang kira-kira naik, terus ternyata setelah
diperkirakan naik, ternyata sahamnya malah turun, akhirnya minus, ditunggu-tunggu nggak naik, tambah minus lagi, begitu tambah minus lagi, takut cut loss, begitu kita cut loss sahamnya naik lagi, begitu naik lagi kita masuk lagi, ternyata turun lagi, cut loss lagi. Nah, akhirnya portofolio kita makin lama makin habis, teman-teman. Jadi kalau saran saya bagi teman-teman yang pemula di saham, lebih baik fokus di saham-saham tertentu yang dividennya besar. Nah, kemudian kita gulung dividennya. Nah, salah satu dividennya itu adalah yang dividen besar itu ya saham-saham sektor batubara. Nah, ini ada berita nih teman-teman, harga batubara terus naik tembus 144. Jadi kemarin itu harga batubara itu kan turun terus teman-teman ya, sampai 142 ya. Nah, setelah itu ternyata rebound ya jadi 144. Bisa jadi nanti naik lagi nih sampai 100, mungkin 45 apa 46 gitu kan, bisa jadi seperti itu. Jadi, dan kalau harga batubara naik ya saham-saham sektor batubara diuntungkan lah ya, karena berpotensi labanya naik ya. Seperti tahun 2022 kemarin ya, 2022 itu harga batubara naik tinggi ya, sampai 400 dolar ya harga batubara dunia ya. Bentar, ini. Yang 5 tahun ya, ini ya naik sampai 400, hampir 450 dolar nih harga batubara di tahun 2022. Nah, ini dividennya besar banget teman-teman. Saat dibagi di tahun 2023 itu besar banget ya. Sebagai contoh aja, apa ya, PTBA itu bagi dividen berapa itu tahun 2022? 1094. Wah, keren. Terus United Tractor, coba United Tractor itu kalau nggak salah juga besar itu. Tahun 2023 22 United Tractor itu 6.185. Ini terbesar itu waktu itu ya. Pak Adro itu berapa ya? Saya lupa nih. 2022, oh sekitar 240-an ya. Masih sama lah sekitar itu. Jadi kalau kita dividen investing itu kita lebih tenang ya, sahamnya mau turun ya nggak masalah, dan tinggal nunggu aja nanti begitu dapat dividen ya dividennya cair ya, mantap itu ya teman-teman. Nah, secara psikologi memang beda teman-teman. Kalau trading itu membuat kita itu setiap hari harus memantau naik turunnya saham, dan itu bikin kita itu pusing ya. Mungkin lagi di jalan ini apa, lagi sibuk, tiba-tiba harus buka laptop atau buka HP, mau harus transaksi. Kalau misalnya minus ya cut loss, kalau positif ya dijual, paling 2% dijual. Nanti kalau ini nggak apa ya, nggak untungnya nggak banyak-banyak. Jadi orang yang trading itu biasanya akan kehilangan momentum saat kenaikan harga saham yang tinggi, itu akan kelihatan dia udah dijual duluan biasanya. Sebagai contoh misalnya ya, nah ini kan ada momentum naik ya, kayak Adaro ini naik dari bulan Maret sampai dengan 4.000 ya, sampai bulan Oktober itu 4.000 teman-teman. Dari 2.340 sampai 4.000, ini luar biasa itu kenaikannya itu. Mungkin di atas 40% ya, satu tahun coba. Year to day ya, year to day 60% ya. Kalau trading kan nggak mungkin ya sampai naik segitu. Tapi kalau investing ya mereka akan mengalami seperti itu, walaupun nggak mesti mereka jual ya. Karena kalau investing itu kan kalau niatnya investing ya dia akan dibiarkan itu terus sampai nanti targetnya tercapai, misalnya 5 tahun atau 10 tahun gitu. Ya itu tergantung metode masing-masing gitu ya. Jadi kalau tinggal fokus saja di jumlah lotnya saja.
Nah, tapi kalau trading ya paling 1%, 2% jual, besoknya nyari lagi saham yang lain yang di harga bawah, kemudian naik lagi jual. Kalau turun cut loss. Nanti tinggal hitung-hitungan aja antara profit sama cut lossnya banyak mana. Kalau banyak cut lossnya ya sudah, berarti rugi, udah mati-matian dan rugi. Akhirnya apalagi kalau sudah kejebak di saham gorengan itu udah wah sulit banget. Jadi saran saya bagi teman-teman yang masih pemula ya, lebih baik teman-teman fokus di investing. Pilih aja saham, misalnya saham batubara atau saham Big Bang ya, BRI, BCA, Mandiri. Itu kan kalau teman-teman pakai metode menabung saham ya udah, sahamnya turun beli, sahamnya turun beli gitu aja. Nanti sampai terkumpul sejumlah lot yang teman-teman targetkan. Misalnya 100 lot, apa 500 lot atau 1000 lot. Nah, setelah itu biarin aja dia muter terus ya kan. Kalau saham perbankan kan dividennya sekitar 5-6% ya. Untuk selain BCA ya, kalau BCA itu kan cuma 2%an lah. Tapi capital gain-nya juga naik. Jadi itu ya. Jadi nggak usah apa ya teman-teman, nggak usah main saham gorengan, nggak usah main pakai margin atau short selling. Dan yang itu akan membuat portofolio teman-teman akan cepat habis ya. Cepat habis dan secara psikologis juga hancur lah. Karena otak itu akan dibikin seperti kecanduan itu kan. Harus buka HP setiap sekian menit, harus buka setiap menit, harus transaksi dan lain-lain. Itu akan membuat psikologis gak bagus dan kesehatan juga gak bagus ya. Ya kita nyari cuan kalau kesehatannya nggak bagus kan ngapain ya teman. Nanti dapat cuan nggak bisa menikmati. Ya mending jadi investor aja. Cari saham yang bagus, misalnya Adaro apa. Walaupun Adaro sekarang sedang nggak menentu ya. Ya cari yang lain masih banyak kan. PTBA, kemudian Games, BSSR, apa lagi. Yang dividennya besar lah, cari itu aja. Itu akan membuat teman-teman tenang dan santai. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review malam ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.